Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Izinkan saya presentasikan terkait aksi nyata tentang modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Itu terkait dengan keyakinan kelas juga itu. Nah, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kalau yang ini ada namanya stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon ini itu paradigma lama. Kalau yang kontrol yang sekarang yang harusnya kita lakukan sebenarnya sudah lama juga. Cuma yang harusnya kita lakukan adalah yang teori kontrol. Kalau yang stimulus respon itu salah satu poinnya adalah kebutuhan kita sama, kebutuhan murid itu sama. Nah, kalau di teori kontrol kebutuhan murid berbeda-beda, makanya ada namanya pelajaran berdiferensiasi. Anak-anak itu butuhnya juga beda-beda. Misalkan kalau dalam fisika itu dalam melakukan praktek fisika ada yang menulis laporannya bisa dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk online, itu bisa salah satunya seperti itu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal pandangan orang lain itu beda-beda. Ada misalkan ada yang selanjutnya ada perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Misalkan ada siswa yang telat, itu kita anggap salah kalau paradigmanya. Tapi kalau yang paradigma baru itu punya tujuan, jadi ada prosesnya. Kita tanyakan sebagai tim tatib, kalau boleh tidak langsung dihukum biasa. Ditanyakan kenapa kok terlambat. Siapa tahu itu membantu orang tuanya lagi nyiapkan jualannya, ada kan adiknya sekolah, itu kan kita tidak tahu. Nah, itu yang contohnya itu seperti itu. Kalau yang paradigma lama pokoknya telat langsung diberondong pertanyaan dan macam-macam dan konsekuensinya atau aturannya. Itu seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya sebagai guru, itu cenderung kita kalau paradigma lama itu saya bisa mengontrol siswa. Padahal yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Coba Bapak Ibu di sampingnya suruh minta apanya itu, minta nomor rekeningnya atau nomor PIN HP-nya. Nah, itu coba tanyain, kan susah ya. Siapa yang bisa mengontrol kasihkan? Ya orang sendiri itu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain itu nuruti keinginan kita, tidak bisa. Tapi orang itu sendiri yang bisa. Ya caranya dengan macam-macam, diajak ngobrol, diberikan bakso, ditanyakan yang lain-lain. Terus ada yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Nah, ini kalau guru paradigma lama, gurunya menang, gurunya mesti kalah, jadi kalahan. Gurunya harus benar, menang, yang benar itu guru. Nah, kalau yang paradigma baru sama-sama menang, intinya tidak ada yang tersakiti. Nah, kalau menang kalah itu mesti murid itu tersakiti, sakit hati dengan kata-kata kita misalnya. Nah, itu paradigma yang lama. Kalau yang baru ini teori kontrol seperti itu. Jadi harapannya itu kita bisa menggunakan teori kontrol ini, khususnya dalam menangani masalah misalkan atau dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin ada tanggapan terkait ini? Nah, kalau tidak ada, lanjut ke disiplin positif. Nah, ini saya mau nanya dulu, apa kira-kira pengertiannya menurut Bapak Ibu itu terkait dengan disiplin? Nah, Bapak silakan. Silakan. Bisa dihidupkan, dipencet. Nah,
Silakan apa Bu? Silakan. Menaati aturan, Pak. Menaati aturan. Nah, terus ada lagi yang lain? Pakai mic. Kalau menurut saya disiplin itu berhubungan dengan waktu. Jadi kita harus tepat waktu. Disiplin. Disiplin itu tepat waktu. Terus yang pertama tadi Bu Willy menaati aturan, patuh sama aturan. Nah, sebenarnya disiplin itu secara definisinya itu adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Contohnya, siswa itu ingin tidak telat kan? Nah itu harusnya itu muncul dari dirinya siswa itu, bukan karena takut ke tintatif di depan itu, bukan beli tintatif karena takut ke tintatif akhirnya tidak telat. Sebenarnya yang paling pas, paling ideal itu muncul dari siswanya itu. Motivasi, ada nilai-nilai, apa nilainya itu? Misalnya nilai ingin disiplin, seperti tadi harus disiplin mematuhi aturan, itu kan nilai keyakinannya dia. Nah, itu sebenarnya dari dalam siswa itu sendiri, atau kita misalkan juga seperti itu, muncul dari diri sendiri. Kita masuk ke sekolah karena ada nilai di dalam diri kita yang harus dipegang teguh. Terus ada motivasi perilaku. Nah, ada 3 kita melakukan sesuatu itu Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, siswa itu tidak terlambat misalkan, itu karena takut dihukum tintatif misalkan. Pilihan pertama. Pilihan kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, karena tidak tahu kamu bagus, tidak telat, dan penghargaan misalkan dari guru atau yang dari temannya. Yang ketiga, ini yang diharapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, nilainya disiplin itu. Nah, dengan disiplin itu diharapkan siswa itu bisa datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Nah, itu yang diharapkan motivasi dari kita, dari guru dan murid itu keluar dari dalam diri. Kalau yang pertama ini motivasi apa Bapak? Ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau menghindari ketidaknyamanan hukuman, X karena berasal dari luar, dari ya tintatif misalkan, contohnya itu kan menghindari hukuman dari tintatif kan dari luar siswa itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru, sama-sama ekstrinsi. Yang ketiga, baru kesadaran diri, itu motivasi siswa. Nah, diharapkan itu siswa itu mempunyai motivasi seperti itu. Termasuk kita juga sendiri, tidak takut, tidak masuk, tidak takut ke kepala sekolah. Tapi kayaknya gampang sekarang itu, tinggal pencet WA, izin tidak hadir, beres. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, ada yang tidak manusia di sini? Mungkin malaikat, semuanya manusia di sini. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti makan, minum itu. Kalau tidur, kalau itu tidak terpenuhi, itu jadi menimbulkan masalah. Nanti ada masalah. Nah, itu contohnya kata lapar, bisa ikut pelajaran, nyari alasan ingin ke toilet. Toiletnya langsung tembus ke selatan. Tapi sekarang alhamdulillah itu semenjak ada tulisan mendingan. Ya, dan sering tentatif itu, tentatif sering standby juga.
sering keliling, alhamdulillah. Nah itu karena bertahap itu, kebutuhan dasarnya itu seperti makan. Kalau sudah tercukupi itu enak itu, di kelas juga enak. Kalau sudah lapar, haus, itu sudah sendiri sendiri. Makanya Bapak Ibu dikasih roti biar anteng. Terus yang kedua, kebebasan. Manusia itu pada dasarnya pengen bebas, tidak ingin ditekan, didikte oleh orang lain. Dia pengen bebas, pengen melakukan apa saja sesuai keinginan. Tapi bebasnya ya harusnya sesuai aturan. Tidak bebas lost door. Terus yang selanjutnya kesenangan. Nah murid ini butuh kesenangan. Kalau sudah bosan itu nyari kesenangan. Kesenangannya bikin ulah, rame, ganggu temennya, itu main game. Itu salah satu kebutuhan. Makanya harus dipahami oleh guru-guru. Ternyata anak-anak itu butuh kesenangan juga. Murid itu apalagi gurunya harus butuh kesenangan juga. Itu lagi bosan muridnya kerjaan tugas atau kerja, gurunya main HP. Nah, saya di PAN 2 bukan 3 ya. Itu ada loker, bukan 3 ya. Khusus namanya teacher, guru, HP. Ya, saya taruh di sana. Loh Bapak itu pertama kali yang taruh, ya alhamdulillah kan pertama kali. Maksudnya bisa dicontoh yang lain. Saya menaruh, saya foto, saya kirim ke grup gitu. Mau foto pakai apa? Saya kemarin seminggu yang lalu itu. Nah itu contohnya, butuh kesenangan. Ibunya butuh senang juga. Kalau serius juga tak enak juga. Butuh guyon kan itu kan bagus seperti itu. Murid juga seperti itu. Terus ada butuh penguasaan. Penguasaan. Maksudnya temannya atau ke guru itu cari perhatian itu sebenarnya pengen menguasai guru, caper ingin menguasai. Kalau guru itu saya untuk mengasih perhatian ke lebih ke siswa itu kan untuk kebutuhan penguasaan. Ada penguasaan lebih lagi bentuknya geng-geng gitu, menguasai temannya pulang dinner tidak kerja tugas atau ke kantin akhirnya bareng-bareng, itu kekuasaan juga itu. Pengen kekuasaan. Apalagi dalam keluarga kita sama-sama suami berkuasa, istri juga berkuasa, sama-sama punya kekuasaan di bidangnya masing-masing. Semuanya ingin berkuasa. Itu kebutuhan dasar. Nah, yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diri. Nah, ini contohnya kalau dalam kelas ada murid yang tidak ekan itu biasanya nanti bermasalah. Atau memang dari siswanya tidak mau ditemenin, atau memang nggak berteman, itu salah satunya. Bentrok itu bermasalah juga. Dan biasanya ada murid yang punya teman dekat, itu kan butuh kasih sayang juga, saling perhatian juga teman-teman. Sebagai manusia ya, suami istri kan butuh kasih sayang juga kan. Harus dikasih disayang. Kalau nggak dikasih nggak disayang saya. Nah itu. Ada anak kecil Pak? Oh. Terus ini Bapak Ibu, ada namanya posisi kontrol sebagai guru. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum. Saya sendiri itu dulu sebelum ikut penghukum, saya kalau keliling lihat anak yang duduk di atas meja atau kakinya di atas, langsung saya suruh push up 10 kali, kadang 50 kali. Saya sendiri tuh. Ya Bapak Ibu mungkin punya cara sendiri.
tapi itu tidak diharapkan guru yang menjadi penghukum. Karena menghukum itu dampak negatifnya murid bisa dendam, sakit hati. Ya memang nurut sementara, tapi dalam hatinya ini guru yang pernah menghukum lah. Sebenarnya mempermalukan anak itu depan umum. Saya baru sadar kemarin dan tidak mengulangi lagi saya. Kalau tidak lupa, kalau tidak hilang, dan kita hindari hukuman fisik atau lainnya. Apalagi zamannya sekarang, Bapak. Hindari yang fisik. Terus ada yang membuat merasa bersalah. Bapak Ibu mungkin pernah. Seringnya, kamu sering seperti ini. Apakah kasihan ke ibu kayak ini? Itu merasa membuat bersalah. Nggak kasihan ke orang tua. Itu juga tidak diharapkan, Bapak. Seperti itu. Poin yang pertama kedua itu tidak diharapkan. Jangan kalau bisa ya dijauhilah membuat merasa bersalah. Karena dampaknya negatif kalau merasa bersalah, tapi anak-anak tak mau ngapa-ngapain Mas kalau merasa bersalah. Tapi motivasinya itu dari luar Mas. Dan yang ketiga ada teman. Nah, mulai dari sini yang mulai sudah netral ke kanan itu yang bagus. Kalau teman itu ya diajak ngobrol, bahkan ada guru yang memang benar-benar berteman gitu sampai di luar itu kayak Pak Her itu waktu jadi guru di kalangan itu model berteman, diajak ke rumahnya ya, seperti itu. Ya namanya waktu. Termasuk gurunya juga yang teman di sini gitu, sampai malam. Termasuk saya. Nah itu kalau guru dengan murid sebagai teman itu masih netral, diajak curhat, diajak apa. Cuma di posisi teman itu tidak menghukum, diajak ngobrol santai, ciri-ciri. Kalau di pemantau ini Bapak Ibu, itu sudah melekat sedikit ke konsekuensi. Nah, kamu melakukan kerjaan tugas atau tidak masuk, kamu tahu konsekuensinya apa? Ciri-cirinya itu guru-guru yang pemantau. Sebenarnya ini kita itu tidak paten di salah satu ini tidak, tapi bisa di tempat pemantau. Dalam satu waktu ngobrol bisa geser-geser sekaligus. Tapi gesernya kalau bisa teman, pemantau, manajer. Jangan ke penghukum. Kamu ini tidak kasihan ibu ke orang tuanya. Balik lagi ke kiri. Harapnya ke yang ke kanan. Kalau pantau itu nanya aturannya apa, konsekuensinya apa. Kalau manajer, nah ini nanti yang diharapkan. Kalau manajer itu ditanyai dulu. Kamu masalahnya apa, terus tanggapannya kamu seperti apa. Terus ada nilai-nilai keyakinan apa dan selanjutnya apa. Intinya banyak diajak ngobrol. Intinya di manajer ini mungkin di BK ya sudah ada, kalau di BK itu nggak gitu, tentang institusi nanti itu gimana caranya menangani anak yang muncul dari dalam dirinya, ada motivasi dari dirinya untuk berubah. Ya ada pertanyaan sampai kapan itu sampai bisa sampai sesabarnya guru sampai sabar ya, berkali-kali. Nah itu harapannya guru seperti itu Bapak. Terus ada keyakinan kelas. Nah ini yang kemarin tentang keyakinan kelas, kemarin ada berapa poin Bapak? Ada 5 ya, terkait dengan menghargai orang lain, titik fokusnya ke budi itu, terus ke kebersihan, terus HP, berhias, kebatasan itu kepatutan, terus uang saku itu kesederhanaan. Nah itu juga. Nah saya tanya ke Bapak Ibu, kalau kembalikan barang ke tempatnya itu masuk ke nilai apa? Nilai apa? Disiplin. Bisa juga apa lagi? Tanggung jawab bisa juga. Nah nilai-nilai itu. Terus kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai, menghormati, seperti itu. Nah itu cara membuat kegiatan kelas itu dari aturan ini kayak dilarang melakukan, dilarang merokok gitu, atau dilarang menggunakan narkoba. Itu nanti dirubah ke kalimat positif dulu. Kalimat positif berarti apa?
menjaga kesehatan ya, dengan cara tidak memakai itu. Tapi kok ada tidak lagi ya, jaga kesehatan gitu, seperti itu. Di dalam merokok ini jaga kesehatan. Nah, nilai kesehatan itu nanti menjadikan keyakinan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Nah, ini gimana cara menangani siswa yang melanggar aturan. Nah, Bapak Ibu balik kelas kalau bisa menggunakan segitiga restitusi, karena ada guru-guru itu modelnya langsung nembak, langsung diberondong gitu. Semuanya sampai muridnya mau tidak bisa. Itu jangan seperti itu. Hindari yang diajak komunikasi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ditanya kamu tadi kok duduk di atas meja atau tidak mengerjakan tugas, apa komentarnya kamu tadi? Nanti ditanya. Nanti ditanggapi, setelah ditanggapi, ya setiap orang itu pasti tidak lepas dari kesalahan, apalagi manusia. Itu kita seakan-akan berpihak ke sana, seakan-akan. Dijawab. Terus kamu bukan satu-satunya, banyak temennya gitu. Ajak temen ini masih merangkul, memasuki dulu, ya, diajak masuk. Habis itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, menurut kamu gimana tindakan seperti ini? Betul apa salah? Nggak salah. Kenapa kok salah? Nah, kita tanyakan gitu dulu, biar keluar alasan tidak. Kalau sudah yakin salah, nah kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar atau disepakati apa saja? Misalkan duduk di atas meja atau tidak punya tugas. Tidak punya tugas ini nilai apa yang kira-kira tidak dilanggar? Misalkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, itu yang dimunculkan. Nilai itu yang harus kita tekankan biar anak-anak itu punya kesadaran. Nilai ini yang saya yakini, yang saya pegang. Ya, harapannya biar tidak mengulangi lagi. Jadi seperti itu. Saya ingin ada video sebenarnya, tapi nanti bisa saya share saja dulu biar waktunya cukup karena masih ada agenda selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan boleh? Kalau tidak ada, saya cukupkan dan ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini sedikit tapi bisa diterapkan, terutama segitiga restitusi ini, menangani masalah ini butuh latihan. Saya kemarin nyoba itu latihan, sambil keliling kelas, ada menemukan latihan, ada kalau kita lewati itu, nyoba lagi, baru ada langkah. Sebenarnya tidak harus lengkap, boleh terlewati boleh. Kalau masalahnya tidak komplit, anak-anak intinya langsung sadar, itu bisa. Perlu latihan, coba dulu ke siswa yang melanggar aturan, nggak kerjaan tugas, telat dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.